Saya ngajar, tapi kalau contoh dari saya sendiri contoh buruk dari sistem pendidikan itu. Karena saya berantakan studi saya itu sebetulnya itu. Jadi, coba saya ingat-ingat dulu ya. Saya pertama kali kuliah itu di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Mahasiswa saya pertama Fakultas Teknik itu. Hanya karena ingin tahu apa sebetulnya abstraksi dari atom itu. Bagaimana turbin itu bisa diputar dengan kompresi itu. Jadi soal-soal semacam itu kemudian saya belajar di Fakultas Teknik. Saya masih ingat juga buku fisika yang tebalnya 600 halaman itu. Di belakangnya ada latihan soal dan dosen itu harus uji mahasiswanya setiap kuliah itu paling nggak 2 soal mesti dipaparkan di papan tulis dan kita mesti bahas di situ dan selesaikan teoremnya itu. Dan itu dulu belum ada bahasa Indonesianya, jadi di dalam bahasa Inggris buku tebal itu, sehingga mesti memperhatikan logik dari ilmu fisika. Di situ saya dapat pengertian bahwa fisika itu bukan ilmu pasti, karena dia berkembang berdasarkan paradigm itu, lain dengan matematik itu yang ada yang final. Itu soalnya, dan saya menganggap ya cukup 2 semester atau 3 semester mungkin saya udah paham dasar-dasarnya. Saya berhenti jadi mahasiswa Fakultas Teknik, lalu pindah ke ilmu sosial, hubungan internasional tuh. Karena tergoda untuk tahu kenapa perang itu selalu terhubung dengan semacam yang kita sebut sekarang surplus teknologi itu. Jadi saya mulai pelajari kalau orang kelebihan teknologi maka dia tergoda untuk perang. Ini saya masuk di hubungan internasional tuh. Dan udah itu juga nggak selesai, jadi berantakan lagi tuh karena menganggap ya sudah ngerti lah. Lalu saya belajar apa lagi ya, Fakultas Hukum tuh. Dan masuk Fakultas Hukum untuk tahu yang disebut kausalitas di dalam hukum pidana. Dan di dalam Fakultas Hukum saya belajar tentang perlunya matematik di dalam ilmu hukum untuk menghitung hukum waris Islam justru. Dan kita tahu hukum Islam itu pelajaran yang sulit dan jarang orang yang lulus 2-3 kali, sering mengulang. Nah saya 1 kali lulus itu, jadi saya anggap oke, saya sudah ngerti itu, lebihnya saya bisa belajar sendiri. Apalagi saya kemudian belajar filsafat itu, dan satu-satunya sebetulnya yang saya selesaikan cuman di jurusan filsafat. Itu pun udah tinggal 1 minggu mau DO, terus dosen saya bujuk, saya bilang saya nggak perlu lulus, saya cuma ingin tahu. Dibujuk-bujuk, jadi dikasih deadline dalam 1 minggu kalau tidak bikin skripsi DO. Saya bilang oke, saya hanya perlu 4 hari itu. Jadi saya tulis skripsi dalam 4 hari itu, dan itu mendebarkan orang. Tapi yang saya mau terangkan sebetulnya adalah sekolah itu adalah sekedar pusat olahraga otak, tempat berpikir. Kalau udah mengerti nggak perlu terusin sekolahan. Itu saya sering mengatakan, walaupun kemudian saya mengajar metodologi, logik dan macam-macam tuh di jurusan filsafat di UI itu, lalu saya 15 tahun lalu saya berhenti juga mengajar karena tidak bosan aja itu. Jadi pengalaman saya dengan pendidikan adalah kebosanan. Nah itu yang membuat mungkin kita mesti belajar cari cara bagaimana supaya kebosanan itu bisa ditanamkan sebagai kurikulum. Jadi jangan anggap kalau orang bosan itu dia jadi bodoh. Enggak, justru karena dia bosan kita tahu bahwa kurikulum kita buruk, kan itu masalahnya kan. Itu mungkin inspirasi dari Lando tadi yang berupaya untuk cari alternatif tuh. Jadi kalau tadi Indra terangkan soal STEAM, science, teknologi, engineering, lalu art dan mathematics. Saya kira saya penuhi itu semua itu karena saya belajar teknologi, belajar sains, saya belajar mathematics, dan saya belajar art itu. Tetapi itu bukan ukuran sebetulnya, karena problemnya adalah seluruh huruf itu STEAM, dia justru mesti menimbulkan steam, menguapkan
pengetahuan. Dan STEAM artinya dia sama seperti kita ingin menyimpan energi, kita bisa ambil air lalu kita uraikan jadi atom hidrogen dan jadi molekul oksigen. Jadi statusnya STEAM gitu. Jadi diuapkan. Nah, kita di sini sekarang kemampuan menguapkan pikiran itu nggak ada, yaitu abstraksi. STEAM itu kan mengabstraksikan tuh, supaya molekul-molekul itu kita pelihara di dalam konsep abstrak. Kita bisa turunkan kembali. Kalau kita perlu listrik baru ya kita turunkan status hidrogen dan oksigen, kembalikan dalam status air untuk membangkitkan listrik. Nah, itu pelajaran logik sebetulnya itu. Jadi saya menganggap bahwa Indonesia takut untuk masuk di dalam atau menyebutkan bahwa itu sebetulnya siswanya udah bosan dengan kurikulum itu. Di kebosanan itu mestinya jadi alarm bagi Menteri siapa tadi itu, Nadiem, bahwa ada hal yang nggak benar dalam kurikulum. Apa yang sebetulnya terjadi dengan kurikulum kita dipaksakan untuk diinstal ke dalam otak anak, padahal anaknya nggak suka itu. Nah, saya misalnya bayangkan di beberapa negara bagian Amerika, kalau ada mahasiswa datang ke melamar di situ, nanti rektornya jemput dia di stasiun kereta, dibawa ke asramanya, dormitorinya, lalu si rektor bilang, "Anda dari mana?" "Saya dari Indonesia." "Oke, ini tempat tidurmu. Besok pagi turun ke lantai 2 tempat saya," kata si rektor, "dan bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari." Jadi si mahasiswa disuruh nulis sendiri kurikulumnya tuh. Kalau kita ini ada paket kurikulum yang final, entah apa fungsinya itu. Jadi kebebasan di dalam pendidikan itu adalah interaksi antara fasilitasnya dan pride orang untuk belajar. Kalau orang ada pride, dia akan bilang, "Saya dari Indonesia, saya hanya ingin belajar 3 mata kuliah di sini nih. 1 tentang mathematics, 1 tentang fisika nuklir, 1 tentang environmental ethics." Maka si rektor bilang, "Oke, silahkan taruh di tempat saya kurikulum Anda. Besok saya siapkan dosennya." Jadi dosen disiapkan oleh rektor berdasarkan kebutuhan si mahasiswa tuh. Nah, di kita sini enggak. Dari awal orang masuk UI, semester pertama masih diajarin agama, masih diajarin bahasa Indonesia, masih diajarin bahasa Inggris. Ini ngapain kalau begitu ke SMP, SMA? Apa nggak cukup? Apa dianggap mahasiswa itu masih kurang bertakwa sehingga mesti diajarin agama lagi? Kan itu kan ngaco kan. Jadi buang supaya ngikutin Amerika, ada yang disebut liberal arts itu. Lalu pusing di situ. Beberapa dosen hubungi saya tuh, apa tuh liberal arts? Saya terangkan, liberal arts itu adalah paradigm dari universitas yang semacam STEM itu tuh. Semua orang harus belajar dasar-dasar matematik, tahu tentang 3 rumus fisika dasar itu. Lalu ada arts di situ, ada intellectual history itu. Itu paradigm. Jadi semua mahasiswa belajar itu di semua fakultas. Tapi UI saking dungunya, dia bikin itu jadi mata kuliah. Jadi akhirnya orang anggap, ya itu kalau kredit kurang, SKS kurang, ambil aja liberal arts. Padahal bukan itu maksudnya. Sehingga cuma beberapa orang yang ambil itu. Jadi dosennya nggak ngerti bahwa liberal arts itu adalah fondamen dari pendidikan itu. Ini ngaconya di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa kekacauan itu datang dari ketidakmampuan untuk membaca, tadi betul, membaca dan mengabstraksikan bacaan itu supaya dikunci di dalam logik, sehingga kita bisa bongkar ulang itu, dipreteli lagi sebagai bahan pelajaran. Jadi itu soalnya. Nah, saya anggap bahwa kita di sini itu ragu-ragu untuk memilih paradigm. Kalau orang Amerika jelas paradigma pendidikannya adalah kebebasan. Silahkan Anda mau belajar apa aja itu. Orang Perancis paradigmanya adalah kesetaraan, solidaritas itu. Karena itu ilmu sosialnya kuat sekali di Perancis. Filosofi dan ilmu sosial sangat kuat itu.
Di Amerika silahkan mau jadi apa aja tuh.